Jika pendidikan keuangan di sekolah sudah cukup, seharusnya tidak banyak orang pintar yang masih tertekan soal uang. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya tidak diajarkan? Sejak kecil, kita diajarkan satu hal yang terdengar sangat masuk akal. Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, masuk sekolah favorit, lalu hidup akan baik-baik saja. Di sekolah, kita belajar matematika, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Di kampus ekonomi, kita belajar teori pasar, akuntansi, dan manajemen. Tapi anehnya, setelah semua itu, banyak orang tetap bingung soal uang. Banyak yang pintar, tapi selalu kehabisan. Banyak yang kerja keras, tapi tidak pernah merasa cukup. Dan banyak yang sudah mengikuti jalur benar, tapi tetap hidup dalam tekanan finansial. Lalu muncul pertanyaan sederhana, tapi jarang berani ditanyakan, jika pendidikan sudah mengajarkan semua yang penting, kenapa masalah uang tetap ada? Jawabannya bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, dan bukan karena kamu salah jurusan. Masalahnya adalah, ada ilmu keuangan penting yang tidak pernah benar-benar diajarkan secara nyata. Sekolah mengajarkan cara mencari uang, tapi tidak mengajarkan cara memperlakukan uang. Kampus ekonomi mengajarkan teori, tapi jarang membahas bagaimana uang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan pemahaman yang keliru, mengira uang akan otomatis beres, asal kita cukup pintar dan cukup kerja keras. Padahal, orang-orang yang benar-benar mapan secara finansial tidak hanya mengandalkan kepintaran atau gelar. Mereka memiliki cara berpikir yang berbeda sejak awal, cara melihat uang, keputusan, dan waktu dengan sudut pandang yang tidak umum. Dan inilah yang jarang disadari. Perbedaan itu tidak terlihat di buku pelajaran, tidak tertulis di soal ujian, dan hampir tidak pernah dibahas secara jujur di ruang kelas. Di video ini, kita akan membongkar satu persatu rahasia orang kaya yang tidak pernah diajarkan di sekolah bahkan di kampus ekonomi. Bukan untuk menyalahkan pendidikan, tapi untuk membuka mata bahwa mungkin selama ini kita diajarkan hal yang benar, namun tidak lengkap. Banyak orang punya gambaran yang sama tentang orang kaya. Mereka dianggap sangat pintar, jenius angka, atau selalu tahu cara investasi yang rumit. Sebagian berpikir, kalau aku lebih pintar, pasti keuanganku beres. Sebagian lagi yakin, kalau aku punya gelar ekonomi, aku pasti lebih kaya dari sekarang. Sayangnya, kenyataan sering berkata lain. Kita sering melihat orang dengan pendidikan tinggi yang tetap hidup dari gaji ke gaji. Sementara, ada orang lain yang pendidikannya biasa saja, namun keuangannya jauh lebih tenang dan stabil. Ini bukan soal siapa yang lebih cerdas, ini soal cara berpikir yang berbeda sejak awal. Kesalahpahaman terbesar adalah mengira orang kaya itu kaya karena mereka tahu lebih banyak. Padahal, yang membedakan mereka seringkali adalah cara mereka mengambil keputusan sederhana, berulang-ulang, dalam waktu lama. Kebanyakan orang diajarkan untuk fokus pada satu hal. Berapa besar penghasilan? Sementara orang-orang yang mapan secara finansial lebih dulu bertanya, bagaimana uang ini akan bergerak setelah aku menerimanya? Bagi banyak orang, uang adalah hasil akhir. Datang, dipakai, lalu habis. Bagi orang kaya, uang adalah alat. Alat untuk menciptakan nilai, pilihan, dan waktu. Inilah mengapa dua orang dengan penghasilan sama bisa berakhir di kondisi yang sangat berbeda. Yang satu selalu merasa kekurangan, yang lain merasa cukup dan terus bertumbuh. Bukan karena keberuntungan, bukan karena rahasia gelap, melainkan karena cara pandang yang tidak umum, yang hampir tidak pernah dijelaskan sejak kita duduk di bangku sekolah. Dan ironisnya, kesalahpahaman ini membuat banyak orang bekerja semakin keras, tanpa menyadari bahwa arah berpikirnya sejak awal sudah keliru. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke inti yang paling penting. Bagi kebanyakan orang, uang adalah tujuan. Semakin banyak uang, dianggap semakin aman. Semakin besar penghasilan, dianggap semakin sukses. Karena itu, sebagian besar keputusan keuangan dibuat dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini menambah uangku sekarang? Orang kaya justru bertanya hal yang berbeda. Mereka tidak bertanya,
berapa yang aku dapat hari ini, melainkan keputusan ini akan membawaku ke kondisi apa 5 atau 10 tahun ke depan. Disinilah letak perbedaannya. Bagi orang kaya, uang bukan tujuan akhir. Uang adalah alat-alat untuk menciptakan kebebasan memilih. Kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan memilih waktu, dan kebebasan untuk tidak terjebak dalam keputusan yang mereka sesali. Karena melihat uang sebagai alat, mereka tidak terburu-buru menghabiskannya hanya untuk terlihat berhasil. Mereka lebih peduli pada apa yang uang itu bisa hasilkan kembali. Banyak orang saat mendapat uang bertanya, apa yang bisa aku beli? Orang kaya bertanya, apa yang bisa aku bangun dengan uang ini? Perbedaan pertanyaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar. Satu keputusan kecil yang diulang terus-menerus akan membentuk arah hidup keuangan seseorang. Inilah sebabnya orang kaya sering terlihat tenang dalam mengambil keputusan finansial. Bukan karena mereka tidak takut kehilangan, melainkan karena mereka sudah memikirkan dampaknya jauh sebelum uang itu digunakan. Hal ini hampir tidak pernah diajarkan secara langsung. Kita diajarkan cara mengatur anggaran, tapi jarang diajarkan cara memandang uang sebagai alat jangka panjang. Akibatnya, banyak orang merasa sudah benar karena bisa menyusun rencana, namun tetap merasa lelah secara finansial. Di segmen berikutnya, kita akan melihat lebih jelas perbedaan cara mengambil keputusan antara orang kaya dan kebanyakan orang, bahkan saat situasinya sama persis. Bayangkan, dua orang dengan kondisi yang sama, penghasilan mirip, usia tidak jauh berbeda, dan tanggung jawab hidup hampir serupa. Namun beberapa tahun kemudian, keadaan keuangan mereka sangat berbeda. Yang satu merasa hidupnya semakin sempit, yang lain justru punya lebih banyak pilihan. Perbedaannya bukan pada nasib, melainkan pada cara mereka mengambil keputusan kecil setiap hari. Kebanyakan orang mengambil keputusan finansial berdasarkan kenyamanan saat ini. Aku capek, aku pantas menikmati hasil kerja. Aku butuh ini supaya merasa lebih baik. Keputusan itu tidak salah. Masalahnya, keputusan seperti ini jarang dipikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Orang kaya cenderung menunda kepuasan, bukan karena pelit, melainkan karena mereka memahami satu hal penting. Setiap keputusan hari ini adalah pesan untuk masa depan. Mereka bertanya, apakah keputusan ini memperluas pilihanku nanti, atau justru mempersempitnya? Jika sebuah keputusan membuat hidup terlihat nyaman sekarang, tapi membatasi ruang gerak di masa depan, mereka berpikir dua kali. Inilah sebabnya, orang kaya sering terlihat tidak tergoda pada hal-hal yang sekadar terlihat menarik. Mereka lebih fokus pada keputusan yang terlihat sepele, tapi konsisten memperkuat posisi keuangan mereka. Sebaliknya, banyak orang membuat keputusan yang terlihat wajar, bahkan dianggap normal, namun pelan-pelan mengikat mereka dalam kewajiban yang terus membesar. Yang menarik, perbedaan ini jarang terasa dalam waktu singkat. Awalnya semua tampak baik-baik saja, namun setelah bertahun-tahun, hasil dari keputusan kecil itu mulai terlihat jelas. Di sekolah, kita diajarkan cara menjawab soal, tapi tidak diajarkan cara membuat keputusan finansial saat tidak ada jawaban benar atau salah di depan mata. Di segmen berikutnya, kita akan membahas pelajaran keuangan penting yang hampir tidak pernah masuk kurikulum, padahal dampaknya sangat besar dalam kehidupan nyata. Di sekolah, kita belajar cara menghitung. Di kampus ekonomi, kita belajar cara menganalisis. Namun ada beberapa pelajaran keuangan penting yang justru jarang dibahas secara nyata. Padahal inilah yang menentukan arah hidup finansial seseorang. Pelajaran pertama adalah arus uang, bukan seberapa besar penghasilan, tetapi kemana uang itu pergi setelah diterima. Banyak orang merasa penghasilannya kurang, padahal masalahnya bukan di jumlah, melainkan di arah alirannya. Orang kaya selalu sadar kemana uang mereka bergerak, bukan karena mereka menghitung setiap hal kecil, melainkan karena mereka paham bahwa arus uang menentukan ketenangan hidup. Pelajaran kedua adalah nilai waktu. Waktu bukan hanya soal usia, tapi soal kapan sebuah keputusan diambil. Keputusan kecil yang dibuat lebih awal seringkali jauh lebih kuat daripada keputusan besar yang terlambat. Sayangnya,
Hal ini jarang ditekankan. Banyak orang baru memikirkan keuangan saat masalah sudah terasa berat. Pelajaran ketiga adalah risiko. Kebanyakan orang diajarkan untuk menghindari risiko. Orang kaya diajarkan secara tidak resmi untuk memahami dan mengelola risiko. Bukan semua risiko harus diambil, namun menghindari semua risiko seringkali justru menjadi risiko terbesar. Pelajaran-pelajaran ini tidak tertulis di buku teks, tidak muncul di ujian, dan jarang dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, banyak orang merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, namun tetap kebingungan saat menghadapi kenyataan keuangan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan finansial yang terlihat benar, tapi diam-diam menjebak banyak orang. Banyak keputusan keuangan dibuat dengan niat baik, terlihat masuk akal, bahkan sering mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Masalahnya, tidak semua keputusan yang terlihat benar benar-benar membawa dampak baik dalam jangka panjang. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengira stabilitas berarti aman, gaji rutin, pengeluaran terkontrol, dan hidup terlihat tertata rapi. Namun, tanpa disadari, semua itu bisa membuat seseorang berhenti bertanya, apakah keadaanku benar-benar berkembang, atau hanya berputar di tempat yang sama? Kesalahan lain adalah menaikkan gaya hidup setiap kali penghasilan bertambah. Ini terasa wajar, bahkan dianggap sebagai tanda keberhasilan. Padahal, kebiasaan ini seringkali menghapus hasil dari kerja keras bertahun-tahun tanpa terasa menyakitkan di awal. Ada juga kesalahan yang terlihat sangat bertanggung jawab, menunda belajar soal keuangan karena merasa belum waktunya. Banyak orang berpikir, nanti saja saat penghasilanku lebih besar. Padahal, justru pemahaman keuangan dibutuhkan sebelum penghasilan membesar. Kesalahan-kesalahan ini tidak langsung menimbulkan masalah. Itulah yang membuatnya berbahaya. Semua terasa baik-baik saja. Sampai suatu hari, pilihan terasa semakin sempit dan tekanan mulai muncul. Orang kaya tidak kebal dari kesalahan, namun mereka lebih cepat menyadari saat sebuah keputusan mulai membatasi masa depan mereka. Mereka belajar dari pola, bukan hanya dari hasil sesaat. Setelah membahas semua ini, satu hal menjadi semakin jelas. Masalah keuangan jarang dimulai dari kurangnya pengetahuan teknis. Masalahnya sering berawal dari cara pandang. Sekolah dan kampus tidak sepenuhnya salah. Mereka mengajarkan dasar-dasar yang penting. Namun kehidupan nyata menuntut lebih dari sekadar teori. Ia menuntut kesadaran, kebiasaan, dan keberanian untuk berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Orang kaya bukanlah mereka yang selalu benar. Mereka hanya lebih cepat menyadari bahwa setiap keputusan hari ini adalah investasi bagi masa depan. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna untuk mulai memahami uang. Mereka belajar sambil berjalan dan terus menyesuaikan arah. Kabar baiknya, cara berpikir ini tidak eksklusif, tidak perlu latar belakang khusus, tidak perlu gelar ekonomi, dan tidak perlu menunggu penghasilan besar. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk bertanya ulang, apakah keputusan ini mendekatkanku pada kehidupan yang lebih tenang dan bebas? Jika selama ini kamu merasa sudah bekerja keras, namun hasilnya tidak sebanding, mungkin yang perlu diubah bukan usahanya, melainkan sudut pandangnya. Karena saat cara pandang berubah, keputusan ikut berubah. Dan saat keputusan berubah, arah hidup pun perlahan ikut bergeser. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan memberi sudut pandang baru.